به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat tauhid, nikmat mentauhidkan Allah, nikmat mengesakan Allah. Karena sebagaimana kita baca kemarin, ya, amun dia bertauhid, tauhidna pilawana tauhidna syirik. Berarti mun dia bertauhid berarti itu syirik. Mun syirik berarti Allah tidak akan mengampuni kita. Allah dedengin ngampuni kita. Kemudian Allah mengharamkan surga atas kita kalau kita mati dalam kondisi syirik. Kalau kita syirik, seluruh amalan kita terhapus. Darangan tengah amalan ya, dan banyak lagi kerusakan-kerusakan, kerugian-kerugian di saat seseorang tidak bertauhid. Nah, nengke pihaknya itu bertauhid di si Allah. Pihaknya itu meyakini keesaan Allah. Esa dalam rububiyah, esa dalam uluhiyah, esa dalam al-asma was sifat. Maka niki nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karing makin mudah-mudahan istiqamah tengendeng tipe Allah. Mudah-mudahan nasade itu keistiqamahan sehingga kita istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas Islam, di atas iman, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita baca Jumat kemarin, ya, baik kita baca Rubin timba bau, nggih, timba bau kata Rubin. Ya, kita baca tentang syirik, yaitu definisi atau pengertian daripada syirik. Sekarang kita ngenang syirik napiaran syirik itu sudah kita baca kemarin. Dan bagaimana bahayanya yang namanya syirik ini. Nah, mungkin pada kesempatan niki kita akan baca tentang anwa'us syirki, yaitu macam-macam syirik. Ya. Kalau kemarin definisinya masih ada, kita ingat niki nabi definisinya syirikna ja'lu syarikin lillah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Nabi artinya menjadikan sekutu bagi Allah
di dalam rububiyahnya dan di dalam uluhiyah. Miang Allah tangkat ngapirubin. Ya, miang Allah tangkat di dalam rububiyah, yaitu di dalam pemeliharaan alam ini. Dan di dalam ibadah. Miang Allah tangkat di dalam ibadah. Ya ran syirik. Nah, syirik niki bermacam-macam. Di sini dikatakan asyirku nau'an. Syirik ada dua macam. Kira macam? Dua macam. An-naw'ul awal, macam yang pertama, syirkun akbar, syirik besar. Di nomor sekian arana syirik besar. Syirik beli, syirik si asli no. Ya, yang pertama syirik besar. Kata Syekh di sini, yukhriju minal millah. Syirik besar ini mengeluarkan orang dari agama. Nyugulang dengan agama Islam. Munasugul dengan agama Islam napi arana kafir arana. Kafir arana. Ya bahaya nangka syirik belik niki. Kalau kita melakukannya sugul di telengan Islam waliyadzubillah. Wa yukhallidu sahibahu finnar. Syirik besar ini jadi pelakunya kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Simbiaran kekal niki. Biaran kekal. Tepu selama-lamanya. Enengolo tono siu tahun. Siu tahun berarti setelah siu tahun sugul kan berarti ini nak. Nah berarti siu liwat malik siu no. Sejuta tahun ngumbi angguna liwat malik sejuta tahun. Yaran kekal niki la ilah. Kekal ngulu tepu jamak ngulu ngentang. Abadi dia di neraka waliyadzubillah. Karena dia meninggalkan tugas utamanya. Kemudian idza mata wa lam yatub minhu, dia akan kekal di sana kalau dia mati dalam kondisi belum bertaubat dari syirik. Nah, kalau kita taubat dari kesyirikan, hilang dosa-dosa no. Angka sila si masih berdua kesyirikan no. Mumpung masih hidup niki sila kita tinggalkan dia, kita taubat darinya. Karena kesyirikan niki akan menjadikan kita kekal di neraka. Kemudian kata Syekh, wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Syirik besar ini adalah memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah. Ya aran syirik beli, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nabi aran memalingkan ngengot ngesok ya ibadah no esok na ya. Harusnya ibadah niki untuk siapa? Hanya untuk Allah. Tiba-tiba ngesoknya sebagian untuk selain Allah. Maka ini namanya syirik. Dan ini syirik besar. Ibadah niki harusnya seluruh ibadah ini harusnya hanya untuk Allah. Tiba-tiba nengke ngesok sekedi tipak selain Allah. Maka ini kita menzolimi Allah. Pada marak mangkin misal dengan nitipin EP kepeng sejuta misal, sejuta. Tiba-tiba ngesokangna satu siuan yang lain. Nyampe le EP berpira berarti siwa ratus siu. Nah perbuatan ini namanya nabi arana zolim arana.
Zalim marah. Nah, syirik juga zalim. Makanya Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena Allah zalimin ini, Allah zalimin teh. Dina padan zalimin Allah kecil zalimin makhluk. Be bentuk zalimno marak ngone harusna ibadah 100% untuk Allah. Tiba-tiba separuhnya kita berikan kepada selain Allah. Ini dia syirik. Jadi syirik adalah memalingkan sebagian dari ibadah kepada selain Allah. Bahasan kita ngone ngesokang separuh dengan ibadah no tipa selain Allah. Kadu'ai ghairillah, contohnya seperti berdoa kepada selain Allah. Berdoa, doa niki bahasa Arab doa. Napi bahasa sembaluna doa. Nah ngende. Ngendeng ngelaku. Ya, seseorang harus minta hanya kepada Allah. Makanya Nabi kita bersabda, "Idza sa'alta fas'illah." Mun pengendeng, mun pengelaku, ngendenglah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Mun pengendeng tulung, ngendeng tulunglah kepada Allah. Sehingga enggak boleh ngendeng kepada selain Allah. Enggak boleh ngendeng kepada malaikat. Enggak boleh ngendeng kepada nabi. Kita kanggo ngendeng ti pak jin, isin gunung, isin ai, isin batu, isin nabi malik, isin kayu, enggak boleh. Yang kita mintain hanya Allah. Saya ngendeng tiba selain Allah, maka dia telah menzalimi Allah. Karena ngendeng niki harusnya diberikan hanya kepada Allah. Ngendeng ibadah niki. Begitu kita ngendeng kepada selain Allah, berarti kita beribadah kepada selain Allah. Sholat, dia puasa, dia lakukan ibadah-ibadah itu. Lagu ngengendeng tipe lain yang ngengendeng. Inilah dia syirik besar itu. Karena tadi definisi syirik besar, Nabi ngena definisi syirik besar memalingkan sebagian, ngena. Ngesokang sebagian ibadah. Jadi siaran syirik dia mesti seluruh ibadah na esokang de. Di doang na esokang tipe selain Allah, syirik tuh haram. Dengan musyrikin Arab lah, dengan Quraisy yang diperangi oleh Nabi SAW. Mereka itu beribadah juga kepada Allah. Berhaji mereka itu. Ya, kemudian mereka rajin bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lagu papah ngendeng yeti Latta, ngendeng yeti Pak Uzza, ngendeng yeti Pak Manat, patung-patung laning ngendeng. Nah, walaupun dia beribadah kepada Allah, lagu gara-gara ngendeng ti Pak berhala-berhala ino, maka mereka dikatakan musyrik. Ite ndah enteng no musyrik kita haranta. Amun beribadah separuh tipe Allah, separuh tipe selain Allah, maka kita namanya musyrik. Jadi contohnya di sini berdoa kepada selain Allah, wa taqarrubi bidzabaih, atau mendekatkan dirinya kepada selain Allah dengan cara menyembelih. Dengan cara nyembelih niki ibadah, netesang darah niki ibadah ini.
apapun tersembelih. Ya, bau kita bareh misal apa bau misal ular misal. Tersembelih lek mualan ini untuk mengagungkan mualan tetesan darah Anda. Nah, ini meneteskan darah ini ibadah ini. Meneteskan darah ini ibadah. Begitu kita lakukan dia untuk selain Allah, jatuhlah dia menjadi nabi syirik. Ya, makanya Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Allah. Jadi nyembelih ibadah sebagaimana salat ibadah. Bahkan ulama kita di sini mengatakan ini menunjukkan kedudukan menyembelih. Nyembelih niki kedudukannya setelah salat, ngena. Ayat ini disebut salat kemudian menyembelih sebutnya. Menurut salat. Wahluwe untuk selain Allah. Onya jangan-jangan nanti arak salat tipak selain Allah onya. Karena wah mampu wah yang yaitu nyembelih untuk selain Allah. Arak ke dengan nyembelih untuk selain Allah. Arak ke. Orang nang kita tahu kena ini. Luwe dia nyembelih untuk selain Allah, luwe. Ya nyembelih lek mualan, nyembelih lek laut, lek lolon kayu, lek batu. Jika perlu untuk kita saling kasih tahu karena niki perbuatan syirik ini. Perbuatan yang bisa membatalkan Islam seseorang, perbuatan yang bisa menjadi kekal di dalam neraka. Milih itu kita batur tak kekal dalam neraka. Kan dia temilin kita ya. Makanya kasih tahu dia sebagai bentuk cinta kita kepada mereka. Mun dia tidak menang aja alur wah kah ngendes ngono. Tapi karena kita cinta kepada mereka, sayang kepada mereka, betebala ya, dindi gitu. Ya, karena ini berbahaya. Dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain. Ya, yang dimana semua ibadah tersebut harusnya diberikan kepada Allah, kemudian dia berikan kepada selain Allah, maka ini adalah perbuatan syirik besar. Kemudian yang kedua, jenis syirik yang kedua adalah syirkun asghar, syirik kecil. Yang kedua Nabi syirik kecil. Dikatakan di sini la yukhriju minal millah. Syirik kecil ini tidak mengeluarkan dari agama karena Nabi kecil. Ya, tapi tetap dia menjadi syirik karena memang syariat menamakannya sebagai syirik. Lagu ndek nyugulang itu dengan agama. Lakinnahu yanqusut tauhid. Tapi syirik kecil ini mengurangi tauhid, berkurang tauhidnu. Arak tauhidna lagu berkurang. Pada marak botol niki, arak aina lagu berkurang. Manusia singgawe syirik kode, ya masih arak tauhidna lagu tauhidna Nabi berkurang tauhid. Mun nggawe syirik bele sede jama tauhidnu. Sede tauhid. Pada marah botol ini saya kata tetemangang ya racun tuh gitu. Tolang ya racun maka sede ini wah sede. Manusia juga demikian. Enatama syirik leawakna maka sede seluruh ibadahnya, seluruh tauhidnya rusak. Nah, syirik kecil ini mengurangi tauhid. Tidak mengeluarkan dari Islam. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar.
Tapi syirik kecil ini dia perantara menuju syirik besar. Ya perantara si gin jauh itu ani syirik belum, sehingga ya jangan diremehkan karena nanti lambat bisa dijadikan kita terjerumus ke dalam syirik besar. Wahuwa qisman, dan syirik kecil niki dua macam. Tadi syirik dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Nah syirik kecil niki malik dua macam. Syirik kecil ini dua macam lagi. Yang pertama syirkun zahirun, syirik kecil yang nampak. Itu pertama syirik kecil yang nampak, ketempu ya tempu le embe alal lisani wal jawarih, nampak di lisan atau nampak di anggota badan. Kelihatan dia di saat dia melakukannya. Wa huwa alfadhun wa af'al, tentunya ini adalah ucapan dan juga perbuatan. Nah, ucapan contohnya mana? Kal halifi bi ghairillah. Contoh syirik kecil yang nampak adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Ambil contohnya bersumpah. Ambil contohnya. Demi Nabi, demi makan. Berat mundek pe bau datang contoh berarti di narak doh nanti. Sembalun bersumpah dengan nama selain Allah. Araknya dengan bersumpah dengan nama selain Allah lihat sembalun. Demi dengan tawaku ngana misal. Demi apa Malik. Ya, kalau di negara lain dia bersumpah dengan nama imamnya. Wa Abdul Qadir Jailani katanya. Demi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, demi siapa lagi ngana. Bahkan sebagian mereka begitu disuruh reni ngajaang, lagu suruh bersumpah demi syekhna atau demi nabi, din reni ngajaang, aneh dengan. Ya. Nah intinya bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah niki perbuatan syirik. Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak," kata beliau. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau dia telah syirik. Ngena. Beliau sendiri mengatakan dia telah berbuat syirik. Lagu syirik nabi kenene tene syirik kecil. Ya ngaran ini syirik, lagu syiriknya syirik kecil. Ndek nejangkan miyak dengan sugu lengan Islam. Tapi tentunya dia dosa besar. Arane syirik dia lebih besar daripada dosa besar ini. Karena arane syirik dah kadang syirik kode. Lagu kedudukannya lebih besar daripada dosa besar. Yang kerang yang dengar dengan ya ngenang demi Allah, demi Rasulullah, ngenang. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya pewah pendengar dengan ngenang. Ia bersumpah dengan nama Allah dan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah. Ini contoh dengan bersumpah menggunakan nama selain Allah, dan ini enggak boleh. Ini syirik, ini dekanggo.
Dikanggu. Ya, dia ingin menekankan dia tentu lebih mantap sumpahna ngana mun hanya sekadar demi Allah lah ngana malik ngana. Ini justru bukan mantap, ini apa ini kesyirikan jatuhnya. Cukup dengan mengatakan demi Allah. Atau pihaknya nyanyi demi waktu ngana nyanyi na. Gak boleh dia bersumpah demi waktu. Yang boleh bersumpah dengan nama selain Allah itu hanya Allah. Angka Allah bersumpah demi waktu wal asri. Allah bersumpah dengan bintang wan najmi. Allah bersumpah dengan matahari wasyamsi wa duhaha dan seterusnya. Bebas mun Allah aja. Sumpah melainkan dengan nama Allah. Jelas niki? Alhamdulillah. Nah niki contoh syirik kecil yang nampak, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Wa ka qauli masya Allah wa syi'ta. Dan seperti ucapan seseorang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Alaihi wasallam. Di saat ada seseorang mengatakan demikian atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah, silih. Beliau mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan saya ini sebagai tandingan Allah? Silih Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul ma Allahu wahdah. Katakanlah hanya atas kehendak Allah sendiriannya. Katakanlah masya Allahu wahdah. Ini dah ruana dinarak liter ruana ini. Masya Allah wa syi'ta. Dinarak ruana. Ya. Kemudian kata beliau ini lafaz syirik kecil yang lafaz kaqaul, contohnya ucapan seseorang laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Harusnya dia mengatakan laulallah thumma fulan. Kalau bukan karena Allah. Kedendah itu karang ngenang mundik karena dokter misal, ndek kugin sehat, mundik karena ama ini, mun ini ruan, mun ini jeluh gati, mundik karena obat ini, bue mati talatanku. Musim hama misal ngadu yo obat apa ke ngana mundik karena obat ini bui ya nggih ino syaratna ngana nggih. Tapi itu seolah-olah hanya dia yang berbuat, padahal yang menyelamatkan tanaman kita dari hama siapa? Allah. Angka ndak lupa Allah. Kita mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian obat ini bebue talatanku ngenten. Ndak lupa Allah no. Kalau bukan karena Allah, kemudian obat. Apa biasaran obat dah? Basel arana, basel. Dikit iklan ya di lagu nendi. Mundek karena Allah kemudian basel bue talatano ngene iya doang basel ini ngenteng ngene onya.
Tidak lupa Allah, tidak lupa ya. Ya syaratnya memang gih. Tapi yang menentukan siapa? Allah nentuang. Jika jangan lupakan Allah. Enendik milik Allah. Apa paran obat nu? Basel ke apa naharana? Rurak kron apa ke dengan Malik. Mohon Allah ndek milik ndek nini. Angka si paling berjasa baya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bersyukur kepadanya, sebut namanya sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah. Angka tauhid ini bukan hanya ingin merubah ibadah badan kita saja, ndek, lagu ucapan dah lumbu jari ini ya, lumbu. Ya, di sini misal hama letalatano kita menggunakan obat yang dibolehkan menggunakan berhak. Tidak lupa Allah. Kalau bukan karena Allah, kemudian obat ini, maka dia negin selamat talatanku dengan ya, dari kesyirikan tadi. Jelas niki. Jadi mau nengenang ye jama wah bahasa ini. Iya, jatuh dia ke dalam kesyirikan tadi. Syirik nabi lafaz. Ya, syirik dari segi lafaznya, dan niki dia masuk ke dalam syirik kecil. Ya, dia syirik nabi, syirik kecil. Baik, niki dia syirik kecil yang nampak. Ya, dari sisi lafaz. Makin syirik kecil yang nampak dari sisi perbuatan. Berarti syirik bagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil bagi dua, ada yang nampak. Bunyi nanti, ada yang sembunyi. Yang nampak ini bagi dua bro. Yaitu dari sisi ucap. Makin kita baca dari sisi perbuatan. Bagi dua semua ini ya, mirip-mirip, berarti harus mainang akalno sekedi niki manjur sore ya sekatan akalno main nih. Nah, sore maidap le bangke tokol-tokol men sore ini. Mudahan deh berusaha ketika mainkan dia ini. Ya. Baik. Wa ammal af'al, adapun perbuatan, famithlu lubsil halaqati wal khayt. Adapun syirik kecil yang nampak dalam perbuatan itu contoh memakai kalung atau memakai benang li raf'il bala au daf'i atau mengangkat biaran bala bahla ya wah niki bahla bahasa Arabnya bala itu musibah ya, musibah halana musibah. Nah, mengangkat simbiaran menolak yaitu sebelum dia datang. Pasang teng anu ake ndak tekene ini menolak aran. Atau mengangkat itu yaitu kita sudah kena dan ingin kita angkat. Kalong anu benang. Kan tolak benang ake ndak tekedah isi jin ngene misal. Ake ndak kena seher ngene misal, berarti ini menolak. Diganggu, maka dipakaikan itu agar diangkat penyakitnya itu. Maka ini jatuh ke dalam kesyirikan.
Ya, kesyirikan, syirik kecil yang nampak berupa perbuatan, yaitu menaruh kalung atau benang yang tujuannya mengangkat bala atau menolak bala. Wa mithlu ta'liqit tamaim, dan contohnya juga seperti menggantung bebadong. Bebadong karana bebadong nang kejenana masih luwe tengah duit ni. Ya, ngadu benang. Kadang-kadang le benang no terukang teh kesuna benang. Enggak nak kedah isi jin ngenteng anu. Harusnya doakan dia, doayang ya. Biar Allah yang menjaganya. Ya, doayang ya. Ngende yang tipe Allah. Khaufan minal aini wa ghairiha, digantungkan dia benang, dikasih dia kalung, atau diberi dia bebadong tadi itu, azimat tadi itu, karena khawatir dia kena penyakit ain, wa ghairiha, atau kena penyakit-penyakit yang lain, entah itu gangguan dari jin, entah itu seher atau apa sejenis-jenisnya. Dia pakai itu tujuannya maka ini jatuh dia ke dalam syirik. Ya. Dan di sini beliau, ini ada kaidah penting ini, beliau sebut di sini, beliau mengatakan idza tuqida anna hadhil asbab li raf'il bala wa daf'ihi fa hadza syirkun asghar. Kalau dia meyakini hal-hal ini sebagai sebab untuk mengangkat bala, sebagai syarat untuk mengangkat bala, maka ini syirik kecil. Kalau dia yakini benang itu sebagai sebab, kalau dia yakini benang itu sebagai syarat, maka ini syirik kecil. Apa syirik kecil? Li'annallaha lam yaj'al hadhihi asbaban. Karena Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Di Noah Allah miak benang jadi sebab untuk diangkatnya musibah di Noah. Di Noah Allah miak benang sebagai sebab ditolaknya bala di Noah. Nah, nengke ino paranang teh sebagai sebab, berarti kita telah membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Berarti tengarang-arang tentang Allah ini. Gara-gara kita membuat sebab, padahal Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab, maka itu menjadikannya jatuh sebagai syirik kecil. Syirik kecil. Jadi mun yakini nino sebagai sebab, syirik kecil jatuhnya. Amma adapun ini taqada, kalau diyakini annaha tadfa'u au tarfa'ul bala binafsiha, tapi kalau diyakini benang itu dia sendiri yang mengangkatkan kita musibah, ye jama azimat nonya diangit bala, ye jama nyelamatang itu bebadong ino, fahadha syirkun akbar, kata beliau. Maka ini syirik besar. Mun yakini ye jama bebadong no nyelamatinnya bukan Allah, lagu bebadong no jama nyelamatinnya, maka jatuh dia ke dalam syirik besar. Lagu mun bebadong niki hanya sebagai sebab si nyelamatang aku Allah ngene. Cuman ia hanya sebagai sebab, sebagai syarat, maka ini syirik apa? Syirik kecil. Kalau diyakini sebagai sebab. Karena Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Mumbi yang kuna niki jelaskan niki.
Ibu-ibu mobil yang ini ibu-ibu jelas. Jadi di antara bentuk syirik kecil yaitu menggantung benang di leher atau menggunakan kalong dengan tujuan sebagai sebab untuk diangkatnya bala atau menolak bala sebagai sebab. Lagu mau diyakinin ye jamak ngangkatang ye bala, maka ini jatuh dia ke dalam syirik besar. Mun yakinin sekedar sebab, dia itu jatuh ke dalam syirik kecil. Berarti akik terselamat tekumbeang bebadong no. Bendara lain no. Bendara lain no. Siara aduh itu berdua ini. Manjur itu sekedik-kedik iya doang ini. Iya doang tekedu ini tengerunde ngadu bebadong teh ini bebadong sang temen bola dah bebadong udah kadung tenda akhirnya negul ngenteng kan. La ilaha illallah. Hati-hati para jamaah. Taib. Kita kembali. Jadi intinya bahwasanya kalau ini dijadikan sebagai sebab maka dia syirik kecil. Tapi kalau diyakini ye jamaknya langang itu mudarat no, maka jatuh ke dalam syirik besar. Baik, kita kembali dari awal. Syirik bagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil bagi dua, yang nampak dan sembunyi. Yang nampak tadi bagi dua, syirik lafaz dan syirik lafaz dan syirik perbuatan. Makin kita ke syirik yang kedua tadi, yaitu syirik yang tersembunyi. Ya, syirik kecil yang tersembunyi. Namun ngonek syirik kecil yang nampak di lisan, nampak di anggota badan. Makin syirik kecil yang tersembunyi. Syirkun khafiyun, syirik kecil yang tersembunyi. Tadi kalau nampak itu dia di lisan, nampak itu dia di badan. Amun tersembunyi kira-kira mbak tahu na? Lihati tahu. Dia dikatakan tersembunyi karena terjadinya di mana? Di hati. Kita nggak tahu hati seseorang, ditebung kita ya. Kalau lafaznya kita bisa dengar, perbuatannya kita bisa lihat sehingga nampak. Adapun lihati dia tenau ya. Enggak tahu kita, hanya yang punya hati saja yang tahu dengan Allah. Enggak nenau. Wa huwa syirku fil iradati wan niyat. Syirik kecil yang tersembunyi ini adalah syirik di dalam tujuan-tujuan dan syirik di dalam niat. Syirik di dalam tujuan-tujuan dan syirik di dalam niat. Niat lembe tahu ana? Lihati. Niat seseorang hanya Allah yang tahu. Tujuan seseorang hanya Allah yang tahu. Ya sholat tujuannya apa? Hanya Allah yang tahu. Ya, dia berdakwah tujuannya apa? Hanya Allah yang tahu. Dia menuntut ilmu tujuannya apa? Hanya Allah yang tahu. Dalam hati soalnya. Hanya Allah yang tahu dan yang punya hati. Makanya dinamakan dia tersembunyi. Karya iwas sum'ah. Contohnya adalah seperti riya dan seperti sum'ah. Biaran riya. Riya yaitu dia berbuat tujuannya agar dilihat oleh orang dan orang itu memujinya. Ia beribadah akhirnya tegita isi dengan terus dengan ino ngajum ya ino arah riya. Jadi ia milih ta'ajum isi manusia. Ini riya. Atau sum'ah. Sum'ah yaitu dia perdengarkan ibadahnya. Sum'ah itu dia perdengarkan ibadahnya agar manusia memujinya. Akhirnya ajum si manusia.
Napi bahasa sembalun ajum ini. Kebut, kebut, kan tiap mobil kebut ini. Sanjung nggih, tekebut nggih, nah tekebutang. Akhirnya tekebutang. NK Supang nggih ngomong badai nanti, nah akhirnya ta'ajum sebagainya kerja ajum. Ya, atau akhirnya teka Supang, akhirnya tekebutang. Nah. Ya, tapi kalau sekedar dia dilihat oleh orang, berarti dia nggak riya kalau sekedar dilihat. Karena ada ibadah itu yang terlihat, ada ibadah yang tidak terlihat. Sholat berjamaah makin terlihat atau tidak? Terlihat sholat berjamaah. Sholat Jumat, ngeji maraniki terlihat. Ditebugin sholat nyebu-nyebu, sholat berjamaah ditebu, sholat berjamaah nyebu-nyebu. Nah, jadi sekedar terlihat bukan berarti riya, enggak. Riya itu mulai dalam hati neino, tujuan neino adalah ingin tekebutang. Munara tujuan ini oleh hati, itulah dia yang riya tadi. Lagu mundenara ini oleh dalam hati, maka dia tidak riya, tidak riya. Jadi menampakkan ibadah, sekedar menampakkan belum dia dikatakan riya. Menampakkan sedekahnya, menampakkan sholatnya, menampakkan hajinya, menampakkan umrohnya, ya belum dia dikatakan riya. Kapan dia dikatakan riya? Kalau tujuan menampakkannya adalah agar dia dipuji oleh manusia, baru netaranin riya. Karena luwe ibadah yang harus kita tampakkan, luwe nggak bisa kita sembunyikan. Ya, marangone ini. Bahkan berjihad juga, berperang misal harus tempuh. Tobe perang nyebu-nyebu harus gini ketempuh. Ya, tapi yang menjadi masalah kalau dia perlihatkan dengan tujuan agar dia dipuji oleh manusia. Angka munarak batur tegi tak beribadah ndak langsung aru riya ini ngependak ke suuzon narani no. Karena tujuan orang kita nggak bisa tahu. Lembe tahu ada tujuan niki, lihat tahu ditenau ya. Ya, jadi kita jangan sampai suuzon muntah kita dengan pecu aru ya ini ngenteng. Dan kita juga sebaliknya, jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah karena takut dibilang riya, jangan lawan ya. Nah, nengke mengko salat berjamaah para anakna aku riya. Dini aku salat berjamaah aku salat di balik. Ngene. Hati-hati, ini godaan syaitan ini. Ya, aru ke dini tulis pertama ke ngene. Mun tulis pertama bareh para anakna itu riya ngene. Akhirnya urung tulis pertama payu. Hati-hati, ini godaan syaitan, talbis iblis saran ini. Ya, makanya seorang ulama Al-Fudail bin Iyad dia mengatakan tarkul amali min ajlin nasi riyaun wal amalu min ajlin nasi syirkun, kata beliau. Al-Fudail bin Iyad mengatakan meninggalkan perbuatan, meninggalkan ibadah karena manusia ini adalah riya. Sebagaimana melakukan ibadah karena manusia itu adalah syirik. Meninggalkan ibadah karena manusia riya ino. Mara baru urung yasa pertama gara-gara manusia. Dalam arti barah mungkusa pertama para nangna kuria ke dende wah ngene urung ya payusa pertama tidak jadi dia sa pertama gara-gara manusia ini termasuk riya ngene subhanallah. Sebagaimana seseorang berbuat karena manusia ini juga termasuk syirik. Oleh karenanya kalau kita sudah mampu untuk di sa pertama langsung sudah lakukan dia. Ndak gagalang ya, gara-gara takut dibilang riya, jangan.
Muntah milih lalu ngaji lalu apa pongkat dengan. Jangan sampai ndak ngaji gara-gara takut dibilang apa? Ria. Jelas niki? Alhamdulillah. Kita kembali. Jadi ada syirik kecil yang tidak nampak, yaitu syirik di dalam tujuan-tujuan dan niat. Contohnya adalah tadi yaitu riya dan sum'ah. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Nabi itu bersabda yang artinya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil itu? Qal, beliau menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Riya tadi yaitu dia menampakkan ibadah. Tujuannya ingin dipuji oleh manusia. Syirik di dalam tujuan. Nah, tujuan ini yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Angka sih nenau dirinya riya atau ndek, beye sendiri nenau dirinya riya atau ndek. Adapun kita nggak bisa kita tahu itu ditenau ya dengan riya atau ndek ditenau ya. Angka ndak akan ponis dengan ya jangan. Munteponis dengan ino riya berarti kita sudah suudzon kepada dia. Kita telah berburuk sangka kepada dia. Ya, jadi jangan sampai menuduh orang itu dia riya hanya sekedar karena dia menampakkan ibadah. Karena banyak ibadah-ibadah yang dia harus ditampakkan. Ini pertama, syirik kecil yang tersembunyi, contohnya adalah riya. Kemudian diantaranya juga syirik kecil yang tersembunyi, diantaranya adalah al-amalu li ajli tama'id dunyawi. Berbuat dengan tujuan mendapatkan dunia. Beribadah dengan tujuan mendapatkan dunia. Nya. Ya, ngaji niki ibadah atau ndek? Ibadah. Mun tujuan ngaji adalah dunia, maka jatuh dia ke dalam syirik kecil yang tersembunyi. Ya, ngaji tujuannya misal akhirnya tepilen terok aku. Kan mati atau terok ruhani. Ngaji akhirnya terok misal. Ini bahaya ini. Ngaji apa? Intinya hal-hal duniawi. Biaran dunia dulu ini. Biaran dunia. Dibilang dunia itu harta, tahta, wanita, amalik, Toyota, pendah, kuota, apa malik, sosialita, pokoknya berapa nih? 6 ta nih dunia nih, 6 ta dunia, harta, tahta, wanita, apa dah, Toyota, kuota, negara sama negara. Sosialita, biar sosialita, ini viral ini nu, akhirnya viral di media sos. Hati-hati. Munino tujuannya beribadah jatuh dia ke dalam ini, syirik yang tersembunyi ini. Kenapa? Karena tujuannya dunia. Tujuannya apa? Dunia. Di mana ibadah niki harus tujuannya apa? Hanya Allah. Na ta'ajum isi hanya Allah. Na mendapatkan keuntungan hanya dari Allah. Na mendapatkan kedudukan hanya dari Allah. Na mendapatkan ajuman, mendapatkan pujian, sanjungan hanya dari Allah. Na terkenal hanya di sisi Allah. Ini ibadah ini. Angka luwe dengan terkenal di langit. Lagu ndarak ngenalnya bumi, luwe dengan marah ini. Di langit terkenal dia.
Lagu le bumi ndak ngenal. Kenapa? Karena dia mampu menjaga ibadahnya. Sehingga benar-benar ibadahnya itu hanya untuk Allah. Ya, intinya bahwasanya sei beribadah tujuannya untuk dunia, jatuh dia ke sini. Ya, jatuh dia ke dalam syirik kecil yang tersembunyi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah." Binasalah hamba dinar, binasalah hamba dirham, ya, binasalah hamba khamisah. Salah satu jenis pakaian mewah, megah. Karena ta'aranin hamba dirham. Kenapa? Karena dia beribadah tujuannya dapat apa? Dirham. Dia beribadah tujuannya dapat dinar. Dinamakan dia hamba pakaian karena dia beribadah tujuannya agar dapat pakaian. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Ini dalam melihatnya. Kita ini hamba dunia atau bukan? Ya kadu rumus ini. Apa rumusnya? Beliau mengatakan in u'tiya radi. Mun atasade daman ya. Mun dek na mau sili ya. Mun sili ciri wah ini. Ya, mun mau daman mun dek na mau sili berarti ya beribadah untuk si mel yang mau ino ah. Beribadah ya beribadah mau ya lah daman. Beribadah sunde na mau sili yang apa gawengku ngaji ngana. Apa gawengku salat, apa gawengku ini, apa gawengku ino. Berarti ini dia hamba keno ino ah. Ima dia harta, ima tahta, ima wanita, ima seterusnya itu. Ya, nah hamba Allah yang dia beribadah hanya untuk Allah, mengharapkan segalanya dari Allah, enggak no. Ya, jadi jenis syirik yang tersembunyi yang kedua yaitu orang yang berbuat tujuannya karena dunia. Baik, niki dia yang kita baca di sini, kemudian ada talkhisnya, ada ringkasannya. Terakhir, ya Syekh mengatakan di sini ya talakhasu mimma marra. Maka bisa kita ringkas dari apa yang sudah lewat. Anna hunaka furuqan baina syirkil akbari wal asghar. Di sana banyak perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar. Kita ulang sekali lagi, jadi ada syirik bagi berapa? Bagi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik kecil niki bagi dua. Ada syirik kecil yang nampak dan ada syirik kecil yang tersembunyi. Syirik kecil yang nampak niki, dia syirik kecil nampak di mana? Di lisan. Yang kedua nampak di anggota badan. Syirik kecil yang tersembunyi, lembet atau nyebut di dalam hati, berupa tujuan-tujuan ibadah dan niat-niat dia dalam ibadah. Nah, syirik kecil yang tersembunyi ini ada dua sebutan itu contohnya, yaitu contoh pertama adalah riya dan sum'ah. Orang yang ingin dipuji, beribadah tujuannya ingin dipuji. Yang kedua yaitu orang yang beribadah tujuannya untuk mendapatkan dunia. Beribadah lagu tujuannya dunia. Be dunia no 6 te singone 6 te. Kamu lihat kan 3 te ngana aja 6 sang jemaah pitu jarina wallahu alam. Intinya kalau dia bukan karena Allah berarti karena dunia wahina. Kalau dia bukan karena Allah maka itu karena dunia, dan terus bertambah dunia ini aja. Mun karena Allah tetap enggak seki. Itulah ikhlas. Itulah tauhid. Nah niki ya
napi namanya rinciannya, makin kemudian ditalkhiskan kita, diringkaskan kita perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Di sini dituliskan kita 4 perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Katanya asyirkul akbaru yukhriju minal millah. Syirik besar ini mengeluarkan dari agama. Kenapa mengeluarkan dari agama? Apir jarina tugul lengan Islam, batal Islamna. Mun nenggawe syirik beli. Wasyirkul asgharu la yukhriju minal millah. Syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama, tetap ya Islam. Lakinnahu yanqusut tauhida, tapi syirik kecil ini mengurangi apa? Tauhid. Yang kedua, perbedaan yang kedua, asyirkul akbaru yukhallidu sahibahu finnar. Syirik besar menjadikan pelakunya kekal di lembeh neraka. Kekal ya. Biaran kekal. Pegambarang mangkin en lolon kayu le sembalun nine. Setiap rantingnya itu adalah 1 tahun. Setiap rantingnya itu berapa? 1 tahun. Maka nebue lolon kayu le sembalun nine ndek neman tutu siaran selama-lamanya. Pira lu ini lolon kayu le sembalun ini? Di mana hutan malik? Netutup nebue lolon kayu ini ndek neman tutu siaran. Orang yang mati membawa syirik besar, dia kekal di neraka, waliyadzubillah. Makanya dikatakan neraka itu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijarah. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Iya jamaah jadi bahan bakar. Nah biaran bahan bakar ini kadung belennya no. Sengede. Nah sengede no. Sengede kena sengede. Sengede neraka itu manusia dan batu. Angka si kekal-kekal neraka waliyadzubillah. Biar jadi sengede ini no. Ya, mudah-mudahan selamatan kita si Allah Subhanahu wa taala dari bahaya syirik niki. Nah, syirik besar menjadikan pelakunya kekal di neraka. Wasyirkul asgharu la yukhallad sahibuhu fiha in dakhalaha. Adapun syirik kecil, maka pelakunya tidak kekal di neraka jika dia masuk neraka. Dalam arti ini pelaku syirik kecil ini endah tak ampunin isi Allah sebelum dia masuk neraka. Lagu munatama neraka ndek nakakal. Pelaku syirik kecil. Amun syirik besar ngembiang kuna kekal atau ndek? Kekal. Nggih. Kemudian yang ketiga, asyirkul akbaru yuhbitu jami'al a'mal. Syirik besar ini menghapus seluruh amalan. Puasa no, salat no, akhlak mulia no, Nabi Malik enta lalu haji dan lain sebagainya. Seluruh ibadah ini terhapus kalau kita melakukan syirik besar. Wasyirkul asgharu la yuhbitu jami'al a'mal. Adapun syirik kecil tidak menghapus seluruh amalan. Wa innama yuhbitur riya'u wal 'amalu li ajli dunya al 'amal alladhi khalatahu faqat. Tapi ria dan berbuat karena dunia tadi, syirik kecil ini akan menghapus amalan yang berkaitan dengan syirik kecil itu saja. Misalkan sholat ya tene, tujuannya akikna ta'ajum si calon mentoa misalnya. Contoh ini contoh. Ya, nah maka yang terhapus pahala ini saja yang terhapus. Perindahnya sholatnya, karena bagus selalu si sholat
mentoa soalnya menuh misal calon mentoa misal. Nah, berarti yang terhapus hanya ini saja. Itu dia syirik kecil. Dia hanya menghapus ibadah yang ada kaitannya dengan syirik kecil. Adapun syirik besar menghapus seluruh amalan. Terakhir, asyirkul akbaru yubihud dam wal mal. Syirik besar ini menghalalkan darah dan harta. Ya, dalam peperangan dengan terubin. Atau karena dia murtad, misal tegak misal hukum hakam Islam li suku negara. Ya, berbuat syirik dia, maka dia keluar Islam. Nah, orang yang keluar Islam diapakan dia? Dibunuh. Kalau siapa murtad itu dipenggal dia, diganggu dengan murtad. Nah, sugul dengan Islam maka dia dibunuh. Ya, kemudian hartanya diambil. Ya, bagi baitul mal. Halal darah dan hartanya. Dalam arti kalau dia murtad, dia dibunuh. Atau dalam peperangan, ya bisa diperangi. Kemudian hartanya menjadi harta ghanimah. Jadi itu dia maksudnya syirik besar, halal darah dan harta, itu maksudnya. Enggak ke barah setiap bedit kenci dengan kafir, nah nih halal darah, nih semele-mele penjagurin dah, enggak begitu maksudnya. Ya, tapi maksudnya adalah peperangan, pas perang, marak mangkin le Israel nih. Ya, Palestina dan Israel, Yahudi dan Muslim di sana perang. Atau yang kedua, mereka yang murtad, mau tegak hukum Islam, si sugul dengan Islam dibunuh. Jadi pemerintah yang bunuh dia bukan ke itu sembarangan, bukan. Jadi maksudnya di sini syirik besar, halal darah dan hartanya dalam peperangan atau dalam hukum Islam ditegakkannya hukum Islam. Wasyirkul asghar, adapun syirik kecil la yubihuhuma. Adapun syirik kecil itu tidak menghalalkan darah dan harta seseorang. Nah, niki dia 4 perbedaan ya antara syirik besar dan syirik kecil. Demikian pula hal-hal penjelasan tadi sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan jelas. Menara di majelas sila bau teketuanang ruwe nama siara waktu niki sila. Munara di majelas. Munah jelas lapuan bekaring tiang beketuan bareh terus. Napi niki. Masya Allah. Untuk tiang ini, yang menjawab sangkit tiang juyu uli bareh ini. Yang benar jawabannya dikasih, kalau nggak benar dikasih juga, kan? Alhamdulillah. Oke, sebelum pertanyaan mungkin ada yang belum jelas, guys. Dia beribadah sekarang ingin dapat rizki misalnya atau dapat anak. Nah, ini rizki yang ingin dia dapatkan ini dikasih oleh siapa? Dikasih oleh siapa? Oleh Allah. Berarti dia beribadah dengan niat diberi pahala oleh Allah imma di dunia atau imma di akhirat. Yang kita maksud tadi dikasih dunia oleh manusia. Manusia yang ngasih dia harta, manusia yang ngasih dia tahta. Dia beribadah agar diberi oleh manusia. Agar dia diberi tahta oleh manusia. Pacu ya beribadah akhirnya terteruk misalnya. Berarti saya nerok ini manusia yang nerok dia. Akhirnya ta'ajum, saya ngajum ya manusia. Lagu mana beribadah akhirnya ta'ajum isi Allah. Ini syirik atau ikhlas ini? Ikhlas. Jadi intinya selama yang diharapkan itu balasan dari Allah,
entah di dunia maupun di akhirat, maka dia ikhlas jatuhnya. Selama dia mengharapkan balasan dari siapa? Dari Allah yang ngasih dia. Sama seperti sekarang kita bersedekah. Nabi kita mengatakan dalam hadis qudusi, unfiq alaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahlah kalian, nanti aku yang akan menyedekahi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti bersedekah di antara sebab Allah ngasih kita harta. Itu jadi tujuan kita, itu jadi motivasi kita, maka ini bukan syirik, tapi ini apa? Ikhlas justru ini. Kenapa? Karena dia berharap mendapat balasan dari Allah. Jadi dia mengharapkan balasan dari Allah di dunia maupun di akhirat, maka itu dikatakan dia ikhlas. Dari mana kita tahu itu balasannya? Tentu dari wahyu, dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita maksud tadi mengharapkan dunia, yaitu diberi oleh manusia, sehingga dia berusaha dilihat oleh manusia, agar nanti manusia ngasih dia terus, ngasih dia 6T tadi itu, ya, maha harta, tahta, wanita, dan seterusnya itu. Mudahan bisa dibedakan, ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian setelah ini, yang kedua, ada orang yang beribadah benar-benar hanya untuk dunia saja. Hanya untuk dunia saja. Ya, walaupun dia misalkan dari Allah tapi hanya untuk dunia saja, ini jatuh dia ke sana juga. Ini bagian kedua nih ya. Dia beribadah hanya untuk dunia saja. Seperti Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang berhaji hanya untuk dunia. Yang lupa ayatnya, mudahan ketemu makin. Nggih, niki ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 201. Allah berfirman, wa minhum man yaqulu rabbana faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara mereka mengatakan, ya Allah, berilah kami di dunia. Enggak aneh kan berdoa, ya Allah, berilah kami di dunia. Allah mengatakan, fama lahu fil akhirati min khalaq. Dia orang ini nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Lanjutannya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya Allah, berilah saya kebaikan di dunia, kebaikan, jauhkanlah saya dari azab neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, kata Allah. Dialah orang-orang ini akan mendapatkan nanti di akhirat apa yang telah mereka perbuat. Jadi ada juga beberapa orang yang dia beribadah hanya ingin dapat dunia saja. Nah, orang yang seperti ini dihina dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman itu dia beribadah untuk dapat kebaikan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Jadi tadi ada dua sisi tadi saya sebutkan tentu. Ya, yaitu yang pertama tadi dia beribadah tujuannya ingin dapat sesuatu dari manusia. Yang kedua adalah dia memang ingin dapat dari Allah, tapi hanya dunia dia inginkan. Akhirat tidak ada sama sekali niatnya, maka jatuh ke sana juga dia. Buktinya ini dihina dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ya, di saat haji kemarin, lekat tiang kerja sopuk dengan Indonesia. Ketuan tiang ya. Ida apa doa Anda katanya Tuhan. Apa doa Anda? Apa doa ampe? Ketuan tiang jamaah ya. Tapi kalau saya sih biasa-biasa saja. Yang penting rizki lancar, badan sehat, cukup sudah. Berarti apa yang diang nih, no? Dunia doang yang diang berarti. Berarti dunia doang yang diang nih. Harusnya minta dunia dan minta akhirat.
Jadi onyonya bareh pas waktu-waktu mustajab, sama seperti hari Jumat niki waktu mustajab pindah niki. Ndak ke bareh ngendeng dunia doang, ya Allah perpanjang umur kaji, ya Allah perbanyak rezeki tiang gemang itu kesuna. Enggak nih engkau doanya berarti ini nemu apa-apa di akhirat loh. Tapi di waktu-waktu mustajab silahkan minta akhirat dan minta dunia. Ya, apalagi beliau mengatakan idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Mundang endeng tipa Allah ibu-ibu, mundang endeng tipa Allah endengin ya surga firdaus. Surga firdaus endengin ya ngana. Jirin dek neremeh-remeh munteng endeng nata sendeng. Ya, nah jadi intinya kalau tujuannya ibadah hanya dunia saja, hanya itu saja tujuannya dunia itu saja. Walaupun dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dia jatuh ke sana beribadah tujuannya hanya untuk dunia. Sebagaimana di ayat niki di surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Ya, dia mereka di sana dihina oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara hanya menginginkan dunia saja. Sudah jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Niki 6 niki Masya Allah. Luwe pertanyaan berarti bapak-bapak banyak kesempatan dapat hadiah ini. Ibu juga bisa berarti nggih? Ya, ibu-ibu bisa juga. Soal pertama, cepat atau angkat tangan? Oh, pertanyaan kira mau menjawab tadi. Contoh. Jadi tijarah ya. Dia berbisnis dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berbisnis tidak mengapa dia berbisnis. Apa yang dia bisniskan tentunya? Yang dia bisniskan perjalanannya, birunya. Ya, tiketnya, hotelnya dan lain sebagainya. Ya, ini yang bisniskan tidak masalah dia berbisnis. Ya, kemudian umrohnya ini ibadahnya itu harus dia benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sana nanti ada perjalanan, ada bironya. Maka bironya ini menjadi bisnis tidak masalah. Karena memang demikian. Ya, bisa dibisniskan biro itu. Adapun ibadah ya jangan ke bisnis sang ibadah aja. Ibadah ya dia tetap ibadah. Dia harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dibisniskan bironya itu. Jelas antum? Saudara biro, ya jasa perjalanan ini. Ya, karena di sana kan dia akan menjual jasa di sana. Ya, dia akan menjual jasa. Nah, jasanya itulah yang dia bisniskan. Bukan dia membisniskan ibadah. Jelas Abu ya? Insya Allah bisa dibedakan ya? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan pertama. Apa itu syirik? Biaran syirik. Kanggo bahasa sembalun, kanggo. Biaran syirik, nggih, sila. Ya? Menyekutukan Tuhan. Saya Tuhan no ini. Saya Tuhan luhe ini. Menyekutukan Allah. Terus kali sekedik berurus setengah. Menyekutukan Allah dalam ibadah kan seke dan dalam ibadah berarti dalam uluhiyah itu. Kali seke. Iya, dalam tauhid angka. Tauhid ini pertama uluhiyah, kali seke. Menyekutukan Allah dalam ibadah dan dalam rububiyah. Terkurang ini sudah separuh ini. Soal itu yang anak kata rububiyah ini. Sila, alhamdulillah. Barakallahu fiik, alhamdulillah. Syirik dibagi menjadi dua. Mana yang dua niki? Syirik bagi dua, sila. Syirik bagi dua, kah? Dosa kecil karena syirik. Syirik bagi dua. Karena dosa kecil, jadi syirik ini ada dua, ada dosa besar syirik.
Syirik besar dan syirik kecil. Alhamdulillah. Bakah ya. Wah. Sila ambilkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ini sekaligus sebagai ajang murajaah para jamaah. Kemudian syirik kecil kita bilang bagi dua. Ini sila. B ya. Syirik tersembunyi, syirik nampak. Alhamdulillah. Sila. Dikirimkan kita. Sila. Bebek tang ya. Malu-malu kucing ini soalnya nih. Baik, syirik kecil bagi dua, syirik yang nampak dan syirik yang tersembunyi. Syirik yang nampak ada dua macam. Ya syirik nampak si dua ini. Nampak dalam apa dan apa. Nggih, kau happy sini man so. Nggih, saya. Nampak dalam perkataan dan perbuatan. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Karing pira ini. Mah karing seke ibu-ibu mah ada ketempo ibu-ibu ini. Satu lagi yang tersembunyi. Ngombe kau nyebut ibu-ibu. Depan pintu. Yang keinginan dan niat. Alhamdulillah. Siapa kira-kira yang jawab tadi itu? Ini panitia ini. Panitia udah bareng besade. Alhamdulillah. Sila. Tanda deke si ngangkat tangan tadi. Bare deket tuanang ya ke alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Niki dia para jamaah yang bisa kita paparkan niki. Mudah-mudahan bermanfaat buat tiang yang baca dan sida semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Terima kasih banyak juga atas hadiahnya tadi niki. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Ya, sehingga bisa menjadi ajang murajaah tadi alhamdulillah. Demikian para jamaah, biar berkah kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum